Pada siapapun yang terlibat dalam kasus itu, yang merasa berbuat, akan ada korban ya. Saya himbau Anda untuk bersikap kesatria, gentle, jangan cemen, ya, karena ada korban. Ya, sampaikan yang sebenarnya. Terungkap atau tidak terungkapnya permasalahan itu sangat tergantung pada kepemimpinan Polri. Intinya ahli mengatakan, pertanyaan saya, kalau sudah didamai di dalam sidang, itu sudah dianggap selesai. Itu ahli yang jawab ya. Nah jadi, kesimpulan saya, ini perkara udah clear, close, selesai. Ayo lanjut lagi. Pak Azam, Ya. ini tadi kan saksi terakhir ya. Apa kesimpulan Ahli. Oh ya, saksi ahli terakhir dari Ya. Apa kesimpulan dari Pak Azam sejauh ini? Saya pikir ini perkara sudah jelas bahwa tadi waktu kita terakhir kita tanya, intinya ahli mengatakan, pertanyaan saya, kalau sudah didamai di dalam sidang, itu sudah dianggap selesai. Itu ahli yang jawab ya. Nah jadi kesimpulan saya, ini perkara udah clear, close, selesai. Artinya apa Bang? Kalau close itu artinya apa? Ya sudah tidak perlu lagi, putusannya pun bisa kita terka bahwa saya kira hakim akan melihat fakta dalam persidangan bahwa sidang ini dianggap tidak ada proses hukumnya. Jadi bebas. Ini mudah-mudahan ya begitu, kira-kira begitu. Untuk selanjutnya tadi disampaikan oleh hakim ada apa? Sidang Saksian. berikutnya sidang berikutnya. Oh, pemeriksaan terdakwa. Sudah artinya ada dua ahli yang diabaikan. Tidak dihadirkan, juga tidak dibacakan. Jadi tidak perlu lagi diproses. Udah clear itu. Satu ahli tadi. Ahli dari mana Bang? Pidana. Ini pertanyaan kepada Bapak apa? General, gimana tadi? Dua ahli tidak dihadirkan, tidak dibacakan. Jaksa memutuskan untuk tidak menghadirkan ahli pidana, dua ahli pidana lagi, dan merasa sudah cukup karena biar bagaimanapun keterangan ahli yang berikan di proses penyidikan itu sangat tergantung dari informasi yang disampaikan oleh penyidik kepadanya. Sementara informasi yang disampaikan oleh penyidik itu, yang di pemeriksaan itu, sudah dibatalkan semua oleh para saksi yang hadir ya. Itu selama di persidangan, sehingga otomatis keterangan ahlinya juga akan berubah di peradilan ini. Jadi itulah fakta-fakta yang sudah kita dapat. Tinggal minggu depan saya diperiksa sebagai terdakwa. Pak, tadi kan memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi adat cas ya, dari pihaknya. Tanggapannya Bapak bagaimana dan kenapa tidak memutuskan? Saya tidak lagi perlu menghadirkan saksi adat cas atau yang menguntungkan saya, karena semua saksi yang dihadirkan di persidangan ini semuanya menguntungkan saya, termasuk ahli yang tadi. Ya. Jadi sudahlah, Ya. nggak usah kejam maksakan diri untuk mempidanakan saya pembunuhan berencana, Lain lagi. penganiayaan. Lagi itu. Kok ini wartawan yang ketawa, kan saya salah ngomong. Lanjut. Lanjut. Mau nanya apa? Pak mau nanya dong terkait ini aja, Bapak sebagai seorang jenderal pasti tahu dong prosedur penggunaan senjata Pak. Itu bagaimana, itu secara umum aja gitu loh Pak. Bagaimana prosedur penggunaan senjata anggota itu Pak? Senjata. Ya. Senjata itu, setiap senjata dari pendidikan dibilang senjata itu adalah istri pertama. Jadi saya bilang sama istri saya, Anda cuma istri kedua. Maksudnya istri pertama tidak boleh dipakaikan kepada orang lain. Tidak boleh. Senjata itu ada merek, ada nomornya, ada namanya tercantum, melekat, dibawa kemana-mana. Kamar mandi pun dibawa. Tidak boleh dititipkan, dipakaikan kepada orang lain ya. Pelanggaran itu nggak boleh. Jadi senjata itu sangat, kalau itu terjadi itu pelanggaran berat. Oke. Dan apakah dari pangkat polisi gitu, Ya. itu mempengaruhi tingkat senjata yang dimilikinya dia? Iya dong. Ya, itu bagaimana Iya. contohnya Pak? Misalkan kalau dari Sebetulnya bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. ya. Tetapi yang saya tahu untuk penggunaan senjata itu semua diatur oleh kebijakannya oleh pimpinan kesatuan
dan departemen yang menanganinya. Contohnya kalau di Mabes itu Baintelkam. Silakan ditanyakan ke Baintelkam. Maksud Anda mau menanyakan soal senjata Glock itu untuk siapa? Biar jelas. Iya, maksudnya. Boleh Kan juga kalau prosedurnya kan saya Iya, prosedurnya dulu, Pak. iya, itu prosedurnya begitu. Oke. Dan untuk mendapatkannya harus lulus psikologi, tidak boleh high temper, kemudian dalam kategori tertentu ahlinya ada, kemudian dia harus mahir menggunakannya. Dan artinya kalau seperti itu pangkat apapun dia maksudnya Ada pengkualifikasian pangkat, tetapi itu bukan kewenangan saya menjawab, itu nanti dari Baintelkam yang bisa menentukan kewenangan pangkat apa, gunakan senjata apa dan sebagainya. gitu ya. Oke, cukup. Kalau Pesan-pesan. Ya, silakan. Pesan-pesan. Tolong publik tetap dukung institusi Polri. Yes. Kemudian kepada siapapun yang terlibat dalam kasus itu yang merasa berbuat, karena ada korban ya, saya himbau Anda untuk bersikap kesatria, gentle, jangan cemen, ya, karena ada korban. Ya, sampaikan yang sebenarnya. Terungkap atau tidak terungkapnya permasalahan itu sangat tergantung pada kepemimpinan Polri. Kejujuran dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang jujur sangat menentukan terungkap, terbuka atau tidaknya kasus itu. Tapi saya minta mari tetap kita dukung usaha Polri ya. Gitu ya. Ya, Jenderal. Pak Ya. Noko, Oke. lebih spesifik lagi nih, Pak, terkait kepemilikan senjata Glock itu, Ya. Pak, yang dimiliki oleh seorang tingkat Brigadir J. Baradae. Nah itu apakah hal yang wajar karena publik mengetahui kalau Glock itu senjata yang minimal dimiliki kapten gitu. Bukan hak saya untuk menjawab karena tadi saya bilang itu tergantung kebijakan pimpinannya. langkah Kapolri menonaktifkan sejumlah pejabat yang diduga terlibat itu seperti apa? Kenapa? Menurut Jenderal. Maksudnya wajar. Ya, menonaktifkan. Kan Verdi Sambo sudah dinonaktifkan. Langkah Kapolri itu sudah tepat. Menonaktifkan Apakah pejabat-pejabat. dengan ini akan lebih terungkap menurut Jenderal? Begini, nonaktif sementara itu beda dengan diganti. Nonaktif sementara masih bisa kembali. Jadi mari kita pantau terus kasus ini, perkembangannya sampai kemana. Dan harapan saya kepemimpinan yang jujur itu yang sangat menentukan sampai kemana kasus itu berjalannya, terbuka atau tidak terbuka. Ini kan ada pihak eksternal juga yang ikut terlibat kayak Komnas HAM dan Kompolnas gitu di Ya. Polri. Ya. Apakah ini potensi untuk lebih terangnya peristiwa menurut Jenderal? Apa? Ya tentunya pekerjaan yang dilakukan bersama itu akan lebih banyak, lebih meringankan dan membuat terang karena masing-masing punya persepsi sudut pandang yang berbeda dalam melihat masalah, lebih clear tentunya. Kesimpulan terakhir untuk pengacara, Ibu, apa yang mau disampaikan? Ya, menggarisbawahi saja bahwa dari awal persidangan sampai sekarang makin membuktikan bahwa lemahnya dakwaan jaksa. Karena kenapa? Seluruh saksi-saksi mencabut BAP-nya. Sehingga kita bisa garis bawahi sendiri kalau seperti itu dakwaan jaksa seperti apa. Termasuk Itu aja. ahli yang nggak Dan dihadirkan. itu juga dapat diduga merupakan bagian dari rekayasa Yes. terhadap kasus saya ini. Ya, Oke, clear. oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Umar sama Kak Yun juga di